Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maika Irfan Setiawan dengan NIM 0532376019. Maksud dan tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas 1 pada mata kuliah Pancasila saya. Di tugas ini diminta untuk membuat video singkat dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Kemudian temanya saya pilih yang ini, proses lahirnya Pancasila. Baik, mungkin saya akan langsung lanjut ke penjelasan saya. Di sini saya sudah membuat presentasi ya. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Oke, kelahiran Pancasila itu diawali oleh BPUPKI. Jadi BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 pada masa pemerintahan Jepang. BPUPKI bertugas membahas dan mempersiapkan dasar-dasar negara, termasuk falsafah dan ideologi negaranya. Kemudian, di salah satu sidang BPUPKI ada salah satu pidato bersejarah yang dikemukakan oleh 3 tokoh. Pada kali ini saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Di sini pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan dan terkait konsep Pancasila, rumusan Pancasila yang beliau buat yaitu yang pertama prinsip kebangsaan, kemudian internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan sebagai nantinya fondasi persatuan bangsa. Kemudian setelah itu dibentuklah yang namanya Panitia 9. Panitia 9 ini nantinya membuat Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menghasilkan Piagam Jakarta atau yang biasa disebut juga Jakarta Charter. Dokumen bersejarah ini menjadi cikal bakal ideologi bangsa yang kita kenal hingga kini. Jadi ini merupakan cikal bakal Pancasila. Untuk Piagam Jakarta sendiri isinya adalah ketuhanan. Yang pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dan yang terakhir keadilan sosial. Hampir mirip dengan Pancasila yang kita kenal sekarang, tapi yang berbeda hanya di nomor 1. Baik, saya akan lanjutkan presentasi saya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Perubahan penting terjadi pada sila pertama, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada perbedaan di sila pertama Pancasila kita tahu sekarang dengan Piagam Jakarta, itu untuk menjamin inklusivitas keagamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak hanya bagi pemeluk syariat Islam, tapi seluruh agama, mencerminkan semangat persatuan dan kompromi nasional. Nah, ini kuncinya di musyawarah nasional dan kompromi dan kesepakatan. Kompromi dan kesepakatan antar kelompok yang beragam membentuk Pancasila. Semangat musyawarah untuk memakat menjadi kunci dalam menyatukan visi bangsa. Para pendiri bangsa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Jadi, mereka ini mencari mana yang terbaik untuk kesepakatan bersama, tidak mementingkan ego masing-masing. Kemudian nilai-nilai yang tercermin di Pancasila antara lain ada sila 1 ketuhanan, tercermin dari budaya religius dan lain sebagainya. Yang kemanusiaan itu masuk di budaya ramah santun, persamaan derajat dan saling menolong. Untuk persatuan tercermin di gotong royong, solidaritas cita tanah air. Sila keempat musyawarah itu tercermin pada musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak, seperti kuncinya yang tadi. Kemudian sila terakhir itu tercermin di budaya berbagi. Jadi kita melakukan keadilan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terus refleksi pribadi bagi generasi muda gimana? Dialog dan kompromi adalah kunci menyelesaikan perbedaan. Semangat gotong royong mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan. Keberagaman adalah kekuatan, bukan perpecahan. Generasi muda bertanggung jawab menjaga nilai-nilai Pancasila di era modern. Jadi, keberagaman itu adalah kekuatan kita, bukan perpecahan kita. Keberagaman kalau tidak bisa dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan perpecahan. Kuncinya di sini tadi, dialog, kompromi, dan gotong royong ini, mufa atau musyawarah. Nah, relevansi nilai Pancasila di era digital. Mempraktikkan toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Menghadapi tantangan modern dengan bijak menggunakan prinsip-prinsip Pancasila. Pemuda sebagai agen perubahan positif yang teguh memegang identitas nasional. Jadi Pancasila itu juga sangat relevan di masa sekarang, jadi kita tetap harus berpatokan kepada Pancasila. Menjadi generasi pelanjut, ya ini adalah tugas kita bersama ya. Jadi, jadilah pemuda yang aktif mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peran generasi muda sangat penting dalam pembangunan bangsa dan menjaga persatuan Indonesia. Seperti kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Jadi ini kata-kata bersejarahnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini bukti bahwa para pemuda ini adalah generasi penerus bangsa yang memang harus memahami makna-makna Pancasila. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan saya terkait tugas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon koreksinya apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.